Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Habibuna al-Mustafa Muhammad Ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini gedung HIC mungkin sedang berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke sisi Allah seseorang yang bernama Bunda Diah. Kita beberapa kali waktu kemarin sempat mendoakan beliau selepas sholat subuh. Ustadz pernah sampaikan kepada kalian santriwan-santriwati, siapakah Bunda Diah? Bunda Diah adalah orang yang ketika gedung HIC ini belum bisa memasang kaca, beliau hadir menawarkan bantuannya. Semua kaca yang ada di gedung HIC ini adalah merupakan wakaf dari Bunda Diah. Beliau yang mewakafkan semua kaca-kaca, baik jendela, pintu, dan semuanya yang menambah keindahan HIC ini. Beliaulah orang di balik itu semuanya. Tapi semalam selepas sholat tahajudnya, Allah cinta padanya, Allah sayang padanya. Akhirnya selepas sholat tahajud semalam, Allah panggil beliau. Tadi siang sudah dimakamkan. Itulah kenapa Ustadz menyampaikan, bisa jadi hari ini gedung HIC berduka karena orang yang sudah begitu baik mempercantik masjid kita, mempercantik gedung kebanggaan kita ini, kini sudah kembali kepada Allah. Bersama kita salat sunnah gaib. Semoga almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah. Almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Dan almarhumah mendapatkan kelapangan kuburnya. Allah hadirkan kenikmatan kuburnya seperti yang Allah janjikan. Sedekahnya, wakafnya atas masjid kita ini yang insya Allah akan memberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dari sejak beliau ada di dalam kuburnya sampai kelak beliau akan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sama berniat belajar darinya untuk menjadi pribadi yang baik, yang diwafatkan dalam keadaan yang baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Perjumpaan Ustadz dengan almarhumah pada saat berumrah beserta dengan suami dan putri serta menantunya. Perjalanan kami umrah adalah perjalanan di mana Ustadz melihat sosok almarhumah adalah sosok yang beliau tidak lupa dengan siapa yang sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadanya. Ustadz teringat pernah almarhumah bercerita bahwa beliau pernah mengidap satu penyakit yang kemudian dokter mengatakan bahwa umur beliau tidak lama lagi. Beliau tidak percaya. Beliau terus saja menjalani roda kehidupan dan subhanallah, ternyata prediksi dokter yang menyatakan usia beliau tidak lama lagi, ternyata alhamdulillah beliau masih diberikan umur beberapa tahun untuk bisa menikmati kehidupan bersama dengan anak dan cucunya. Pertemuan itulah pada saat Ustadz dalam umrah bersama beliau. Itulah saat dimana kemudian sepulang dari umrah, lalu beliau banyak berkomunikasi, banyak telepon dengan Ustadz. Dan seperti yang Ustadz sampaikan kepada kalian, susah buat Ustadz untuk meminta. Susah buat Ustadz untuk meminta kepada siapapun, tolong dong bantu, ini pesantren sedang bangun, tolong dong dibantu. Berat buat Ustadz meminta, berat. Karena Ustadz takut yang Ustadz minta dalam kesulitan, lalu kemudian ketika Ustadz minta, beliau merasa tidak enak kalau tidak memberikan apa yang Ustadz minta. Tapi kalaupun memberikan, beliau juga sedang dalam masalah.
dan segala macam hal lainnya. Tapi berbeda dengan almarhumah. Beliau yang kemudian menawarkan diri dan bertanya apa yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh pesantren. Awalnya Ustadz masih ragu untuk menyampaikan, karena pada saat itu di depan mata Ustadz yang sedang dibutuhkan betul adalah kaca. Akhirnya beliau bilang, baik, berapa total kebutuhannya Bunda akan selesaikan. Dah Ustadz hitung, Bunda akan selesaikan. Ustadz langsung sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah. Yang selama ini sedang saya cari, karena hujan, kalau hujan airnya masuk, belum dipasang kaca, masih bolong semua di depan. Akhirnya tertutup atas kebaikan almarhumah. Lalu kemudian terus komunikasi berlanjut. Akhirnya beliau sempat mengutarakan, menyampaikan untuk kaca gedung yang sedang Ustadz bangun, serahkan semuanya ke Bunda. Bismillah, doakan semoga Bunda sehat. Doakan semoga Bunda diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk bisa ikut menuntaskan seluruh yang dibutuhkan dari HIC. Dan subhanallah, dari bawah masjid ini sampai di kubah kaca kita, insya Allah Allah sudah catat menjadi kebaikan bagi almarhumah. Dan insya Allah Ustadz bersaksi, dan kalian juga pastinya bersaksi, bahwa kita merasakan kebaikan beliau, kita menikmati kebaikan beliau. Dan insya Allah semua wakaf, semua kaca yang beliau wakafkan untuk mempercantik, memperindah gedung kita ini, masjid kita ini, Allah akan jadikan semuanya pemberat amal kebaikan hingga kelak beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pelajaran yang harus diambil dari beliau adalah, teman-teman sekalian, nih catat, amalkan. Di semasa hidupnya beliau adalah sosok yang selalu rutin sedekah subuh. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, beliau dikenal dengan sosok yang subhanallah memang rajin tahajudnya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, bahwa seseorang akan diwafatkan dalam keadaan, dalam kebiasaannya. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran akan diwafatkan pada saat membaca Al-Quran. Orang yang rajin sholat akan diwafatkan dalam keadaan sholat. Orang yang rajin puasa akan diwafatkan dalam keadaan berpuasa. Orang yang rajin bersedekah akan diwafatkan pada saat tangannya sedang bersedekah. Orang yang tahajudnya rajin, seperti almarhumah yang gemar tahajud, Allah wafatkan dalam tahajudnya. Allahu ya Rabb, bahagia insya Allah. Ustadz harus sampaikan, kepergian beliau ini menyisakan dua rasa dalam hati Ustadz. Rasa pertama adalah rasa sedih. Beliau sempat mengutarakan niat, Ustadz, ingin saya menengok anak-anak yang ada di pesantren. Ayo bun, ayo. Insya Allah Ustaz, saya akan cari waktu. Dan itu tidak kesampaian. Tapi kaca-kaca ini akan menjadi seperti matanya beliau yang terus melihat bagaimana perjuangan HIC. Kepergian beliau menyisakan rasa yang kedua. Rasa apa? Rasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena Ustadz yakin benar
Ustadz bersaksi di hadapan Allah, dan kalian juga sekarang ini menjadi saksi di hadapan Allah. Bagaimana beliau adalah orang yang salihah, orang yang baik, memberikan amal-amal yang baik. Ustadz bahagia karena insya Allah beliau akan segera bertemu dengan Allah. Insya Allah beliau akan langsung berjumpa dengan Rasulullah. Wakaf yang diberikan untuk masjid kita ini, Allah pasti akan menjadikan sarana Allah lapangkan kuburnya. Allah hadirkan kesejukan di dalam kuburnya. Kalian yang di sini menghafalkan Al-Quran dan beliau peduli mendukung perjuangan kalian. Insya Allah keberkahan yang sudah menjadi jaminan bagi kalian calon penghafal Al-Quran akan juga diberikan kepada beliau di alam baka sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya tidak putus-putusnya Ustadz ingin terus mengucapkan selamat jalan Bunda Dia. Selamat jalan. Selamat menemukan kebahagiaan berjumpa dengan Rasulullah. Dan insya Allah kita semuanya akan dijumpakan nanti bersama seluruh orang-orang yang baik yang mendukung perjuangan kita kelak di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz minta bantuan tadi kepada Ananda Salwa. Salwa sudah ada? Coba tolong Ustadz minta kepada salah satu santriwati HIC Salwa untuk membuatkan puisi untuk almarhumah dan membacakannya. Ibunda, hari ini gedung-gedung pondok kami menjelma menjadi puing-puing duka. Hari ini semesta seolah berbisik padaku tentang duka. Pada gerai Desember, ia berbisik tentang episode kehilangan. Episode yang mengukir namamu masuk dalam doa-doa kami. Entah mengapa, hari ini ada rindu pada mata yang tak pernah saling temu. Ada cinta pada bibir yang tak pernah bertukar cerita. Tentang ibunda, tentang kebaikan ibunda yang tak bisa kami lukis pada kanvas kehidupan. Tentang sebuah rasa ikhlas yang tak akan pernah bisa kami balas. Kami hanya bisa menyelipkan nama Bunda dalam setiap doa, menceritakannya pada Sang Rob, menjadikan Bunda topik yang menarik yang selalu kami perbincangkan dengan Allah. Terima kasih Bunda untuk setiap cinta yang telah kau torehkan, untuk setiap doa yang telah kau berikan, teruntuk jiwa yang ikhlasnya tak kenal batas. Semoga setiap kebaikanmu dibalas surga dari Sang Pemilik Arasy. Kini mentari telah memahat langkahmu yang tak pernah lelah sebagai jejak cahaya. Selamat jalan Ibunda. Semoga Allah menempatkan Ibunda bersanding bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Sampai bertemu di surganya. Untuk Ibunda cinta. Dan terakhir, teman-teman sekalian, belajarlah menghargai kebaikan orang.
belajarlah menghargai arti kasih sayang orang lain. Menarik apa yang tadi Salwa bacakan dalam puisinya. Kalian tidak pernah berjumpa dengan beliau. Beliau juga tidak tahu siapa kalian. Beliau hanya melihat wajah-wajah kalian dalam tayangan video YouTube yang kita pasang di channel kita. Beliau hanya melihat pergerakan, lalu disitulah Allah pilih beliau untuk bergabung, berjuang bersama-sama. Bagaimana cara kalian menghargai perjuangannya? Sungguh-sungguhlah dalam belajar. Di semasa hidupnya beliau hanya ingin memberikan kenyamanan bagi kalian yang belajar di pondok ini supaya nyaman, agar hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, agar kalian tidak malu, agar kalian ada rasa bangga ketika kalian dilihat oleh orang-orang di luar sana bersekolah di sebuah pesantren dengan standar gedung yang megah, mewah. Almarhumah cuma berharap supaya kalian ada rasa proud, ada rasa bangga. Dan dengan rasa bangga itu kalian lebih optimis untuk menata masa depan kalian. Maka jangan sia-siakan pengorbanan beliau. Sekali lagi, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allah dengarkan, Allah kabulkan permohonan kita. Selamat jalan Bunda Dia, selamat jalan, dan semoga selamat berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya bersama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.